Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elisa Humairo, peserta latihan dasar CPNS Angkatan 103 di Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada salah satu ASN dan salah satu warga mengenai pendapat mereka tentang ASN. Namun, sebelum saya melakukan kegiatan wawancara, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar ASN. ASN biasa kita kenal dengan aparatur sipil negara, dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan PPK. PNS itu adalah pegawai negeri sipil, sedangkan PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. ASN dikatakan ideal apabila mampu menerapkan 5 nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh ASN. Apakah tugas yang telah diselesaikan itu sesuai atau tugasnya itu bisa memberikan manfaat, dan ASN itu harus bisa bertanggung jawab atas tugas yang telah diselesaikan. Kemudian nasionalisme. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Mampu mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pegawai ASN dikatakan memiliki nasionalisme yang kuat apabila mampu memahami dan memiliki kesadaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah perilaku, tindakan, dan keputusan bentuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi ASN kepada masyarakat, dan pekerjaannya tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang kelima adalah anti korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Tindakan korupsi ini dapat kita cegah dengan menanamkan sadar anti korupsi di dalam diri kita. Dengan menanamkan spiritual accountability, yaitu apa tujuan hidup kita, dan sadar hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Itulah penjelasan mengenai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan berikut adalah wawancara saya dengan seorang ASN dan seorang warga. Silahkan disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini sudah bersama dengan Bapak Trunojoyo SPD selaku Kepala Sekolah SDN Banjar Kemuning. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, senang sekali saya pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak untuk belajar mengenai nilai-nilai dasar PNS. Kemarin saya mendapatkan materi mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, kemudian ada etika publik, ada komitmen mutu, dan ada anti korupsi. Keterkaitan kelima nilai dasar tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apakah kelima nilai dasar tersebut sudah terimplementasikan di lingkungan kerja Bapak? Misalnya apa, supaya nanti saya bisa belajar dengan Bapak ataupun Bapak Ibu guru yang lain. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas silaturahmi Bu Elis ke rumah saya nih, ke rumah saya dengan kelima dasar ASN. Insya Allah kelima dasar tersebut sudah bisa dilaksanakan.
dan mungkin sudah dilaksanakan, bahkan sudah 100% sudah dilaksanakan di ruang lingkungan kerja di SDN Banjarkemuning. Di antaranya tadi nomor 1 adalah tentang akuntabilitas, yaitu tentang tanggung jawab. Jadi semua PTK dan Dewan Guru itu semua sudah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap komitmen pekerjaan. Jadi semua sudah dilaksanakan dengan baik. Nggak ada yang menyalahgunakan tanggung jawab tersebut. Bisa dibuktikan melalui mereka masuk kerja mulai jam 7, bahkan sebelum jam 7 sudah melaksanakan kegiatan. Kalau di SDN Banjarkemuning sudah setengah 7 itu sudah dilaksanakan sholat duha secara tertib. Begitu juga pelajaran sudah dilaksanakan dengan baik dengan bukti sudah membuat RPP dan sebagainya. Perangkat pembelajaran dan sebagainya itu sudah dilaksanakan semua. Bahkan ketika pulang mereka pun sudah tepat waktu, tidak ingin pulang lebih dulu dan sebagainya. Jadi mereka sudah memiliki tanggung jawab yang besar baik terhadap pekerjaan atau dirinya sendiri atau kepada lingkungan. Saya kira PTK di SDN Banjarkemuning sudah dilaksanakan, jadi sudah melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya. Demikian dulu. Untuk yang nomor 2 tadi ada nasionalisme, yaitu tentang cinta tanah air. Insya Allah kalau cinta tanah air, saya kira kita sudah yakin dengan sepenuhnya bahwa baik Bapak Ibu guru dan karyawan, begitu juga anak-anak semua, saya yakin sudah memiliki rasa nasionalisme, mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi. Misal karena kita berada di daerah pedesaan, yaitu tentunya di daerah pantai, tentunya saya yakin semuanya ya, itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ya, terhadap bangsa dan negara ini. Saya yakin semuanya memiliki rasa cinta tanah air. Cara berpakaian sudah menggunakan produksi dalam negeri, nggak ada yang memproduksi luar negeri. Semuanya saya kira baik guru dan masyarakat sekitarnya saya yakin memiliki cinta tanah air yang tinggi, merasa memiliki nasionalisme yang tinggi. Kemudian yang nomor 3 tentang etika publik. Etika publik saya kira berhubungan dengan karakter. Untuk memiliki karakter ya, pendidikan karakter ya kita mulai dari sekolah kita dulu. Saya kira karakter mereka sudah mulai terbentuk, karena kita tahu di daerah pantai itu orangnya itu adalah sangat keras, baik sikap dan perbuatannya dan kata-katanya itu sangat keras. Tapi dengan pendidikan karakter yang ada di SDN Banjarkemuning, saya yakin 1 tahun atau 2 tahun keluar dari SDN Banjarkemuning memiliki karakter yang baik. Namun karakter yang baik itu harus dilaksanakan dulu oleh pendidik, yaitu Bapak dan Ibu guru. Jadi sebelum menerapkan karakter kepada anak-anak, Bapak dan Ibu guru harus memiliki karakter yang baik, memiliki etika publik. Jadi etika publik yang diharapkan tentunya karena kita itu punya adab yang ketimur yang bagus, mungkin yang diharapkan itu memiliki etika publik yang sesuai dengan orang-orang yang berada di Jawa, orang-orang yang ada adat ketimuran lah gitu ya. Tentunya itu saya yakin insya Allah kita semua sudah memiliki etika publik yang baik. Cuma yang perlu dipoles sehingga memiliki etika publik yang baik sesuai dengan karakter bangsa dan negara. Untuk yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu mengenai pelayanan. Dengan pelayanan masyarakat, komitmen mutu. Jadi
saya yakin memang kita sudah dewasa, sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi, karakter yang baik. Nah, tinggal sekarang pelayanan mutu. Saya yakin mulai dari awal pelayanan mutu itu yang diutamakan, terutama kita menghadapi anak-anak. Pelayanan mutu kita tentunya bagaimana cara menghadapi anak-anak, ya, sikap tingkah laku kita harus bisa dicontoh. Begitu juga cara kerja kita terhadap anak-anak harus memiliki rasa kasih sayang yang tinggi terhadap anak-anak, karena kita bekerja itu adalah mendidik anak-anak, terutama anak-anak SD yang usianya 7 sampai 12 tahun yang sangat-sangat rentan dengan kasih sayang dan sebagainya. Itu tentunya jangan sampai nanti cara mendidik kita dengan pendidikan tahun-tahun zaman dulu, yaitu dengan kekerasan. Itu tidak saya inginkan. Saya yakin insya Allah pelayanan mutu di SDN Banjarkemuning, terutama Bapak dan Ibu guru melayani anak-anak tentunya dengan kasih sayang yang tinggi. Itu pelayanan mutu untuk seorang guru kan ya berhadapan dengan siswa. Saya yakin insya Allah bisa dilaksanakan dengan kemudian yang kelima anti korupsi. Tentang anti korupsi. Tentunya SDN Banjarkemuning kita tahu muridnya sedikit, anggarannya sedikit, ya jauh dari hal-hal yang korupsi. Jangankan untuk dikorupsi, untuk kebutuhan kita operasional SDN Banjarkemuning aja sangat pusing. Karena biayanya dibanding dengan SDN yang besar itu sama, tetapi pemasukannya berbeda. Jadi pelayanan kepada anak-anak tentunya terutama berhubungan dengan pembiayaan itu masih jauh. Jangankan untuk dikorupsi, untuk membiayai aja agak kurang atau sangat kurang, bahkan sangat kurang. Jadi jauhlah dari korupsi. Untuk SDN Banjar saya yakin jauh dari korupsi. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, dalam menerapkan kelima nilai dasar tersebut, apakah ada hambatan yang Bapak atau Bapak Ibu guru yang lain yang dialami selama ada di sekolah? Terima kasih untuk pertanyaan. Kendala dan hambatan ya pasti ada. Kita itu manusia yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentunya dalam menerapkan kelima dasar ASN tadi tentunya juga berbeda-beda. Ada yang mudah diajak untuk menerapkan, terutama memang berhubungan dengan karakter masing-masing, pembawaan seseorang masing-masing, sehingga kita sebagai ASN, terutama sebagai pemangku jabatan, itu harus memiliki rasa yang mudah dan enak untuk mengajak mereka. Jadi kalau mereka memiliki sikap temperamen yang keras, kita tidak boleh mengeluarkan sikap dan temperamen yang keras juga. Jadi kita harus bersifat lunak-lunak dengan mereka. Memang tantangan itu sangat-sangat berat dalam menghadapi berbagai macam karakter, untuk memadukan karakter yang baik sesuai dengan karakter kepribadian bangsa. Itu terutama yang hambatan yang paling besar itu adalah tentang karakter. Karena pembawaan karakter dari rumah untuk diterapkan di sekolah dalam pelayanan masyarakat berbeda-beda. Ada yang menghadapi masyarakat dalam pelayanan itu dengan keras, namun itu tentunya tidak baik. Kita hadapi, kita ingatkan dan sebagainya secara kekeluargaan agar tidak boleh dalam pelayanan masyarakat itu bersikap yang keras. Tapi karena mental dan pembawaan dari rumah dia keras, itu seakan-akan ke situ. Lah kita sebagai pengontrol itu mengajak mereka tolong dihadapi dengan sikap yang ramah, yang lembut, yang luas dan sebagainya. Itu tantangan yang terutama menghadapi karakter.
Kemudian bagi ASN tentunya ada yang agak nakal. Memang ada nakal, itu ada. Cuma kita sebagai pemangku jabatan agar membawa mereka menyadari tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka. Bagaimana kalau memang waktunya belum pulang, nah itu kita ajak jangan sampai pulang dulu. Apalagi sekarang untuk jam kerja sudah online, saya kira kalau pulang insya Allah sudah di menit ya. Cuma tinggal satu, yaitu karakter itu yang sulit, karena usia kita juga sudah ada yang sudah tua-tua ya, seakan-akan seperti kayu itu. Kalau kayu sudah keras itu sulit dibengkokkan, tapi dengan kesabaran, keuletan, nah itu dibentuk supaya mereka memiliki karakter yang baik, memiliki sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang luas yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar, harus menggunakan kata-kata yang halus, sopan, dan sebagainya. Jadi tantangan terbesar bagi saya adalah menghadapi karakter-karakter yang berbeda. Demikian. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar saya dan para CPNS lainnya dapat menerapkan nilai-nilai sebagai PNS di lingkungan kerja nanti? Nah, terima kasih. Untuk yang ketiga itu adalah saran ya. Saran saya untuk CPNS ketika kembali ke tempat kerja masing-masing itu adalah pertama harus memiliki disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi itu adalah modal yang utama. Terus kesadaran yang tinggi. Tanpa kesadaran tinggi semua tidak bisa dilakukan. Begitu juga disiplin yang tinggi tanpa kesadaran itu tidak bisa dilakukan. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri sendiri. Kemudian harus disiplin. Yang ketiga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita bekerja itu, kita melangkah itu tentunya dinilai oleh masyarakat. Yang menilai lagi adalah yang penting adalah kita itu bekerja karena lillahi ta'ala. Jadi karena Tuhan Yang Maha Kuasa, segala tingkah laku kita, perbuatan kita, tentu yang menilai adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tanggung jawab diri sendiri itu adalah sangat penting dan kesadaran yang tinggi. Kemudian etos kerja kita harus memiliki etos kerja yang tinggi ya. Di samping kita memiliki tanggung jawab, memiliki etos kerja yang tinggi. Etos kerja yang tinggi gimana? Jadi meskipun tidak ada yang ngawasi, kita harus memiliki semangat yang tinggi tentang pekerjaan kita, mempunyai tanggung jawab kita. Meskipun tidak ada yang ngawasi, kepala sekolahnya tidak ada, orang lain nggak melihat, tapi kita harus memiliki etos kerja yang tinggi. Kerja dan kerja. Tanpa diawasi kita harus semangat kerja. Diawasi tambah semangat kerja. Begitu. Jadi pertama semangat kerja nih, terus disiplin, tanggung jawab, terus memiliki etos kerja yang tinggi. Itu adalah modal utama kita dalam bekerja. Karena modal kita itu bukan modal pakai uang, tapi modal pakai pikiran, otak. Jadi kita curahkan tenaga, pikiran kita, waktu kita untuk pekerjaan kita, yaitu mendidik anak-anak putra putri bangsa agar mereka kelak menjadi anak-anak atau orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, itu memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan pendidikan negara kita. Baik Bapak, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya.
Terima kasih juga atas waktunya, dan saya mohon doa restu pada Bapak supaya saya selama mengikuti kegiatan Latsar diberikan kelancaran. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang dimintai pendapatnya mengenai ASN. Dengan Bapak siapa? Ya, saya Pak Fendi. Bekerja di mana Bapak? Saya karyawan swasta. Oke, baik. Di sini saya akan menanyai Bapak mengenai ASN. Yang pertama, apa sih pendapat Bapak mengenai ASN? Ya, menurut saya ASN itu kerjanya enak, Bu. Jadi kerjanya di kantor, terus juga cuma duduk aja, dan kelihatan bersih, rapi gitu. Itu menurut Bapak ya. Kemudian pertanyaan kedua, pernahkah Bapak mendapat layanan dari seorang ASN? Ya, saya pernah dilayani oleh ASN itu di kecamatan. Nah, saat itu saya sedang mengurus KK. Nah, di sana saya dilayani oleh petugas kecamatan juga ASN. Beliaunya juga profesional dalam melayani saya dan juga cepat dalam pelayanannya. Berarti Anda pernah mendapatkan layanan di kecamatan ya? Oh, berarti lalu pendapat Anda mengenai kinerja ASN tidak hanya di kecamatan, mungkin di tempat yang lain itu bagaimana menurut Bapak tentang kinerja ASN? Ya, untuk kinerja ASN menurut saya sudah cukup baik. Cuma mungkin perlu ditingkatkan profesionalnya, lalu ketepatan waktunya, dan pelayanan yang memuaskan begitu. Lalu adakah menurut Bapak kritik ataupun saran yang Bapak berikan untuk ASN? Baik, untuk saran saya untuk ASN itu agar tepat waktu. Apabila memang buka kantor atau buka pelayanan itu jam 8 juga harus sudah siap, tidak molor begitu menurut saya. Begitu Ibu. Itu aja mungkin yang bisa saya sarankan untuk ASN. Lalu kan menurut Bapak nih ya, tadi ASN itu hanya di wilayah kecamatan aja kalau menurut saya. Lalu pernahkah Bapak ke sekolah, terutama saya kan sebagai guru calon ASN, pernahkah Bapak di sekolah gitu mengantarkan anaknya atau apa gitu, pernah nggak mendapatkan layanan dari ASN guru terutama seperti itu? Kemudian kinerjanya bagaimana dan apakah ada sarannya juga? Saya pernah itu ngantar anak saya untuk membuatkan surat keterangan siswa. Nah, pelayanan cukup baik, namun Bapak Ibu gurunya juga harus sabar dalam menghadapi tamu atau masyarakat atau wali murid yang minta bantuan untuk membuatkan surat keterangan. Gitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fendi atas waktunya. Dan itulah tadi wawancara saya dengan Pak Fendi selaku salah satu warga untuk dimintai pendapatnya tentang ASN. Terima kasih Pak Fendi. Assalamualaikum. Itulah tadi teman-teman kegiatan wawancara saya bersama Bapak Ternojoyo SPD selaku Kepala Sekolah SDN Banjarkemuning Kecamatan Sedati dan Bapak Fendi Setio selaku warga yang menilai kinerja ASN. Tentunya banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dari kegiatan wawancara hari ini. Semoga saya dan peserta CPNS lainnya nanti kita bisa menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.